Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfozan Nofrian Jovano dari TI 4706. Kali ini saya akan menjelaskan materi CLO3 yaitu stoikiometri. Dan di akhir saya akan menjelaskan satu soal pembahasan terkait dengan materi ini. Baik, langsung saja. Stoikiometri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam satu reaksi kimia. Tujuan utama stoikiometri adalah untuk mengukur jumlah partikel seperti atom, molekul, atau ion yang terlibat dalam reaksi kimia dan menentukan hubungan matematis di antara mereka. Yang pertama ada persamaan kimia. Persamaan kimia menggambarkan reaksi kimia dengan menunjukkan reaktan-reaktan yang terlibat dan produk yang dihasilkan. Contohnya adalah 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Lalu koefisien stoikiometri. Koefisien stoikiometri adalah angka yang menunjukkan rasio mol antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi. Koefisien ini dituliskan di depan simbol reaktan atau produk. Contohnya 2H2 tambah O2 dan menjadi 2H2O, memiliki koefisien 2 dan 1. Mol dan hubungannya dengan massa. 1 mol suatu zat mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom di dalam 12 gram karbon min 12 atau standar mol. Hubungan antar mol, massa, dan jumlah partikel dijelaskan oleh konsep mol. Contoh, 1 mol air atau H2O memiliki massa sekitar 18 gram. Yang keempat ada konversi massa ke mol dan sebaliknya. Untuk mengubah massa suatu zat menjadi mol, kita menggunakan rumus mol sama dengan massa per massa molar. Untuk mengubah menjadi massa, kita gunakan rumus massa dikurang mol dikali massa molar. Lalu yang kelima, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa massa total reaktan sama dengan massa total produk dalam satu reaksi kimia tertutup. Ini mendasari penggunaan stoikiometri untuk memprediksi hasil reaksi. Lalu pembatasan reaksi dan kelebihan reagen. Reagen pembatas adalah reagen yang habis terpakai terlebih dahulu dalam reaksi, membatasi jumlah produk yang dapat dibuat. Reagen berlebih adalah reagen yang masih ada setelah reaksi selesai. Lalu yang ketujuh ada yield reaksi. Yield reaksi adalah jumlah aktual produk yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan secara teoritis. Mungkin itu saja pembahasan singkat yang dapat saya sampaikan. Lanjut saja ke pembahasan soalnya. Baik, di sini saya memiliki soal sebanyak 60 gram cairan diekrin dianalisis dan diketahui mengandung 10,80 gram karbon, 1,36 gram hidrokarbon, dan 47,84 gram Cl atau klor. Pertanyaannya, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Baik, jadi angka-angka ini lalu kita bagi dengan massa molar masing-masing. Massa molar C kan, massa molar karbon atau C kan sama dengan 12,011 gram per mol. Jadi kita masukin mol C sama dengan 10,80 C dibagi dengan massa molarnya, yaitu 12,001 gram per mol. Jadi hasilnya 0,8992 mol karbon atau mol C. Maaf, yang ini bukan hidrokarbon, jadi maksud saya itu adalah hidrogen. Lalu kemudian mol hidrogen massanya 1,36 gram dibagi dengan massa molarnya juga, jadi mol hidrogen
1,36 gram hidrogen per 1,008 gram per mol. Jadi hasilnya 1,35 mol H. Lalu begitu juga dengan klor. Kemudian yang klor masanya adalah 47,484 gram per Cl dibagi dengan massa molarnya yaitu 35,453. Jadi mol Cl sama dengan 47,84 gram Cl per massa molarnya 3553 gram per mol. Jadi sama dengan 1,349 mol Cl. Setelah ini kita apakan? Setelah ini kita lihat angka paling kecil yang mana, yaitu C 0,8992. Jadi semua angka yang ada seperti H dan Cl dibagi dengan C, begitu juga dengan C. Jadi kan 0,8992 dibagi dengan 0,892 hasilnya ya 1,35 dibagi dengan 0,8992 hasilnya 1,5. Lalu yang Cl 1,349 kita bulatkan aja jadi 1,35, hasilnya juga 1,5. Jadi kan didapat perbandingannya 1:1,5 banding 1,5. Tetapi di rumus empiris hasilnya harus bilangan bulat yang sederhana. Jadi 1,5 nggak boleh. Jadi harus dikali 2. 1 dikali 2 2, 1,5 dikali 2 sama dengan 3, 1,5 dikali 3 sama dengan 3. Jadi kita mendapatkan perbandingan C banding H banding Cl sama dengan 2:3 dibanding 3. Jadi rumus empirisnya adalah C2H3 Cl3. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.